Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Thank you banget udah datang di acara kelas Inspirasi Budi Mas Sujatmiko perdana yang dilakukan secara offline. Kita akan ngobrol tentang demokrasi di era digital. Pas banget nih audiensnya orang-orang yang lahir dan tumbuh besar di era digital. Kalau di istilah-istilah di ilmu pengetahuan dibilangnya tuh digital native ya, Mas Budiman ya. Bukan digital migran yang terlahir di bukan era digital terus tumbuh besar di era digital. Perkenalkan, nama saya Bingo, saya akan menjadi moderator di sesi sore hari ini. Saya langsung panggil aja ya narasumbernya. Pertama Mas Budi Mas Sujatmiko, kasih sambutan teman-teman. Thank you, silakan duduk di tengah Mas. Dan satu lagi ada Mas Alvin dari Pinter Politik. Selamat datang Mas. Silakan duduk ke sebelah sana. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ada yang datang dari mana aja? Dari Jakarta Selatan. Siapa aja? Boleh angkat tangan? Oke, ada anak selatan cuma ada 2 nih. Oke, yang anak Bekasi. Rame. Oke, anak timur, Jakarta Timur ada? Nggak ada? Oke, anak mungkin pusat atau utara? Oke, ada anak Jakbar? Nggak ada? Bogor, Depok? Nggak ada juga. Oke, di luar Jakarta ada? Saya sih. Wah, oke, ada yang dari luar Jakarta, Mas. Dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, udah datang kapan? Dari beberapa hari yang lalu sih, emang mendadak aja sih berarti nyari Kuripis ID. Oke. Dari mana? Dari Malang. Oh, Malang. Oh, Karangkalam ya. Ini Tasik nih ya? Asik. Oh, ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja, Mas Budiman dan Mas Alvin. Ini kita akan ngomongin soal, tadi saya ulang lagi, kita akan ngomongin soal demokrasi di era digital. Jadi sama-sama udah kita tahu semuanya bahwa demokrasi itu kan dulu diperjuanginnya di lapangan ya. Mas Budiman mungkin jadi benar-benar jadi saksi mata dan pelaku juga ya saat itu yang mungkin demonstrasi aktivis itu dulu jadi kayak ukuran gimana seberapa kuat dan seberapa powerful suatu perjuangan tentang demokrasi itu bisa ada di tengah-tengah masyarakat dan nggak cuma sampai sana juga ternyata demo itu jadi alat aktivis buat tukar pikiran, buat tukar gagasan satu sama lain. Nah, tapi kan sekarang kita udah hidup di zaman yang serba gampang ya. Kita hidup serba instan, serba gampang yang dimana bahkan untuk menyuarakan sisi aktivis kita itu bisa kita sampaikan lewat sosial media. Kita bisa ngeviralin, kita bisa bikin meme dari isu-isu yang kita suka atau kita nggak suka. Itu bisa kita, jadi hak suaranya bisa kita suarain di dunia digital. Nah, orang-orang yang punya pemikiran, punya gagasan, sama media-media politik pun semuanya udah bisa kita akses di dunia digital. Nah, gimana sih caranya kita sekarang untuk bisa berdemokrasi secara asik dan secara lebih berasa lagi gitu, demokrasinya di zaman sekarang? Mau siapa dulu, Mas Budiman dulu atau Mas Alvin dulu? Silakan. Gini. Ya kalau misalnya mau ngomongin soal Ceritain dulu kamu di mana? Oh iya, latar belakang oke. apa? Kalau cerita Pinter Politik juga kan apa tujuannya gitu. Apa Oke, iya. Jadi kenalin nama saya Alvin, saya dari Pinter Politik. Pinterpolitik.com. Mungkin teman-teman tahu Pinter Politik banyak ada di Instagram, di YouTube. Kita juga ada websitenya juga. Di situ juga ada artikel-artikel yang isinya analisis politik. Dan Pinter Politik ini tujuannya segmennya emang anak-anak muda, supaya anak-anak muda ini bisa berpartisipasi dan paham soal politik. Mungkin teman-teman kalau misalnya ngecek silakan atau follow sekalian di Pinter Politik. Jadi karena Pinter Politik ini emang segmennya anak-anak muda, jadi kita bergeraknya emang di dunia media sosial, dunia digital ya. Kalau yang jadi tema utama kita sekarang kan itu. Kalau ini ya ngomongin soal bagaimana aktivisme yang dulu sama sekarang, mungkin kalau Mas Budiman lebih berpengalaman dalam hal yang zaman dulu ya, bagaimana saya juga sempat interview dengan Mas Budiman juga, dan Mas Budiman cerita kalau aktivisme dulu itu harus nyiapinnya berhari-hari ya. Kalau di sekarang kan semua ada di media sosial, semua akses ada di internet, di jejaring maya, dan bahkan kalau bisa dibilang di generasi milenial dan generasi Z sekarang itu mungkin mereka ini adalah generasi yang secara langsung untuk kehidupan pribadinya pun ada di internet.
Iya. Mau belanja apa, mau ngomongin apa, mau diskusi atau mau nonton anime pun ada di internet gitu. Dan ini kenapa akhirnya kehidupan kita generasi milenial, generasi Z itu ada di seputar itu di dunia maya itu. Sehingga pun dalam urusan politik kita diskusinya juga di situ. Dan untuk aktivismenya yang saya ada banyak fenomena sih kalau kita politik amatin itu. Ada seperti kemarin ada yang Bima Lampung itu kalau itu sebentuk cyber activism yang keren sih, di mana dia akhirnya menyuarakan kerusakan jalan di Lampung itu kan. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Masih. Ya bagus. Berarti kan pasti itu yang terapi di mantap TikTok. banget ya. Iya. Itu kenapa akhirnya ya outreach-nya bisa sampai ke banyak orang, bahkan level nasional pun itu kayak luas sekali kan, orang-orang akhirnya semua tahu soal kondisi Lampung. Dan itu karena sekarang ada banyak platform media sosial yang akhirnya lebih individualis, jadi sesuai dengan preferensi masing-masing orang. Orang-orang yang sering ngomongin politik pun akhirnya makin kena tuh, makin ngomongin politik juga. Yang itu karena ada algoritma itu. Jadi itu yang menyebabkan kita generasi milenial sama generasi Z itu akhirnya bisa berpartisipasi secara politik karena itu dunia kita juga. Ya. Oke. Kalau zaman dulu gimana tuh, Mas? Zaman saya ya, ini pasti teman-teman lahir setelah 2000 ya. 2000 itu artinya mereka hidup di satu rejim demokratis, sistem demokratis. Nggak kebayang bagi mereka, bagi teman-teman ya, mengkritik presiden di zaman saya itu bukan cuma mengkritik ya, diskusi saja bisa dihukum. Ya, saya zaman SMA atau saya SMA suka ikut kelompok diskusi di Jogja, ikut kelompok diskusi mahasiswa sampai ditangkap dan dihukum 8 tahun gara-gara diskusi tuh, gara-gara jual bukunya. Cuma diskusi aja gitu. Jual bukunya Pramudia Anantatur, novel Pramudia Anantatur tuh dihukum 8 tahun. Wow. Itu senior saya kayak ikut kelompok diskusi mereka. Waktu zaman mahasiswa saya ikut kelompok diskusi mahasiswa. Jadi ada anak UGM, ada kampus-kampus di Jogja itu dihukum 8 tahun, ada hukum 7 tahun segala macam. Itu belum zaman demo tuh waktu itu tahun 88 atau 87 gitu ya. 1987 ya, bukan 2087. 1987 pasti teman-teman pasti belum lahir gitu ya. Dulu beda dan cerita teman-teman tadi saya kasih maaf gitu. Kalau ingin, jadi gini, teman-teman hari ini hidup dalam sistem secara analog nih, sistemnya udah demokratis memang, ya udah demokratis. Menentukan siapa jadi presiden, menentukan siapa jadi bupati, wali kota, DPR itu terserah teman-teman, terserah lah gitu ya. Dulu sistemnya tidak demokratis. Sebelum pemilu aja kita tahu siapa partai yang akan menang. Bahkan presidennya udah tahu pasti satu orang, Pak Harto. Secara analog itu nggak kebayang lah teman-teman. Pun secara teknologi dulu kita informasi itu sumbernya cuma satu, yaitu TVRI, berita TVRI, dan nggak ada engagement, nggak ada dialog, ya kita dengerin aja. Ya mulai tahun berapa, 88 mulai ada TV swasta kalau nggak keliru, sampai RCTI pertama kali, satu SCTV. Mulai ada sumber-sumber berita lain di luar resmi pemerintah, tapi itu pun kita nggak bisa memberikan ini kan, memberikan masukan kan, ya kita monolog aja mereka, kita dengerin. Jadi kebayang sumber informasi terbatas, sumber informasi politik ya dari negara saja, dari negara aja. Satu arah gitu, Mas? Satu arah dari BP7 waktu itu. Oke. Satu arah dari Kementerian Dalam Negeri aja. Oke. Kalau kita mau cari informasi yang sifatnya alternatif, itu harus cari buku-buku yang terlarang. Oke. Cari sumber-sumber yang terlarang. Yang kalau ketahuan, ditahan tuh. Wah. Diskusi yang sumber-sumber bukunya dianggap terlarang itu, seperti teman saya tadi, dihukum 8 tahun. Jadi berpikir alternatif, berpikir kritis pada masa itu kemewahan. Bukan karena nggak ada orang pinter, tapi pertama, sumber informasinya terbatas. Sehingga kamu pinter aja tapi nggak rajin nyari sumber informasi alternatif, kamu nggak dapat informasi alternatif.
Nggak kebayang. Jadi ya sama-sama kita punya pengalaman. Nah kebetulan saya ada di dua keadaan itu. Keadaan otoriter, nah sekarang keadaan demokratis. Jadi kurang lebih saya bisa membandingin harus ngapain dan apa yang dicari. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya bisa diskusi tentang ilmu pengetahuan, tentang gagasan-gagasan alternatif, tentang pendapat-pendapat yang berseberangan, bisa ngeritik secara terbuka. Itu sebenarnya kadang-kadang jadi hal yang kita mungkin taken for granted gitu ya Mas ya? Dianggap soal itu turun dari langit saja? Iya. No. Iya. Sebagaimana Indonesia merdeka, sebagaimana demokrasi juga adalah satu proses panjang yang berdarah-darah. Bukan cuma berkeringat, bukan cuma air mata, berdarah-darah. Ya, dengan ancaman tadi itu. Sampai karena kebetulan saya ini melampiaskan rasa gelisah saya sebagai anak muda dengan cara itu. Ya, kira-kira gitu. Karena satu lagi itu, kedua, saya kebetulan meskipun buku susah dicari, tapi saya suka cari buku. Soalnya saya sampai pada kesimpulan, waktu kecil juga saya juga cerita dengan kakek saya yang berjuang dulu. Saya sampai pada kesimpulan iri saya dengan generasi kakek saya. Wah, dia bisa terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, bisa terlibat ini itu. Rasanya, kok aku enggak ya? Sampai saya pada tingkatan iri dalam artian, jangan-jangan ini generasi yang hilang nih. Dalam sejarah ya cuma numpang hidup saja, nggak ada kasih program. Nah, ada ego itu. Kita masing-masing punya ego ya, sebagai anak muda. Nah, ego saya itu egonya adalah saya lampiaskan dalam bentuk gila ya. Gua dan generasi gua ini bakal nggak ada catatannya. Dalam sejarah nggak bakal ada catatannya. Karena bebannya udah diangkat sama generasi sebelum-sebelumnya. Merdeka dan udah seolah lu terima aja deh keadaannya. Iya. Lu terima aja keadaan ini, lu ikut antrian. Saya pikir nggak bisa. Kita harus ubah permainan kira-kira gitu Bego. Oke. Pengantar ya. Oke, menarik ya. Terus nih mungkin balik ke Mas Alvin nih, bisa nggak sih kita bilang bahwa sebenarnya kita ini udah lebih mending dibanding zaman Mas Budiman zaman dulu ya, sangat waktu lagi zaman perjuangannya. Cuma bisa nggak sih kita bilang Indonesia saat ini tuh politiknya itu udah dalam fase sebebas-bebasnya? Atau apakah anak-anak zaman mungkin generasi kita ya Mas ya? Atau generasi teman-teman millennials dan Gen Z ini butuh lebih bebas lagi untuk berdemokrasi. Gimana menurut Mas Alvin sendiri? Tadi ada poin menarik dari Mas Budiman yang bilang kalau misalnya media zaman dulu cuma TVRI, cuma satu arah gitu. Dan kalau kita sekarang beda banget ya. Jadi ada istilah new media sekarang. New media itu karena saya perkembangan zaman lahirlah media-media baru, dan yang jadi ciri khas dari new media adalah adanya komunikasi dua arah. Jadi Better Politik bikin video YouTube, bikin video TikTok atau bikin tulisan, orang bisa komen. Dan pejabat pun kalau misalnya bikin konten, kan sekarang banyak ya pejabat bikin konten ya. Itu pun orang langsung bisa komen, bisa kritik atau bisa puji. Bisa nggak setuju ya? Bisa nggak setuju. Dan kebebasan itulah akhirnya membuat akhirnya demokrasi di zaman sekarang kalau saya lihat itu makin masif perang narasinya. Jadi kayak masih perang narasinya. Iya, perang narasi masih. Perang narasi. Iya, masih. Perang narasinya masih makin masif. Jadi orang akhirnya kompetisi informasinya itu makin gontok-gontokan lah istilahnya. Dan saking makin bebas ini akhirnya ya ada orang-orang yang sensitif, ada orang-orang yang baper, dan mungkin ada orang-orang yang akhirnya ini kalau dari sisi hukumnya ada yang anggap ada yang melaporkan atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dalam sebuah demokrasi harusnya apapun narasi atau diskursus itu harusnya dibuat sebebas-bebasnya supaya ya untuk milenial satu generasi Z bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik gitu. Kalau misalnya ada yang baper, bikin baper atau sensitif ya jadinya ada yang baper nggak ya? Gimana Mas Budiman? Ya pertama gini, saya ini pernah saya sampaikan di beberapa podcast ya. Saya kebetulan ini lagi melakukan banyak renungan, 3 tahun ini renung. Setelah sampai titik ini, saya pada akhirnya ada di titik Indonesia yang sudah bebas ini, di mana saya dulu ikut berkontribusi juga. Saya kemudian mikir, apa sebenarnya sih yang aku cari? Saya selalu berpikir, saya dulu waktu zaman seusia teman-teman, saya jelas cari
dari segi sosial, pikiran sosial ya, saya ingin Indonesia yang bebas, pastinya ya. Tapi untuk diri saya apa? Kenapa saya begitu gelisah? Kenapa persoalan politik Indonesia pada waktu itu benar-benar bisa membuat saya gelisah secara personal sampai pada tingkatan zaman teman-teman ya, serius kan, aku nggak mau pacaran dulu. Oh ya serius, aku nggak mau pacaran dulu. Kenapa buang waktu, Mas? Buang-buang waktu. Kedua, saya udah kuliah di UGM ekonomi. Gua nggak akan selesaikan kuliah, percuma. Kenapa tuh, Mas? Enggak, saya pikir gini ya, nggak tahu lah ini obsesi nih, soal obsesi. Apa yang saya terima di kampus, pelajarannya kok sudah pernah saya baca. Saya bahkan dapat buku-buku alternatif yang bisa menguliti pelajaran di kampus itu banyak bohongnya juga, saya salah. So, saya udah dapat kebenaran. So, kenapa harus saya belajar untuk sesuatu yang salah? Hanya sekedar untuk dapat gelar. Bagi saya itu wasting time. Itu nyia-nyiakan otak saya. Nyia-nyiakan waktu saya. Karena Mas Budiman ekspektasinya berkuliah itu untuk nyari ilmu. Nyari kebenaran, nyari ilmu dan tapi juga saya juga ingin jadi akademisi, bukan ingin jadi dosen juga. Saya dapat ilmu agar ilmu ini bisa saya pakai untuk mengubah keadaan. So, saya sudah dapat ilmu nih dari luar kampus. Dan ilmu itu, ilmu ekonominya, ilmu politiknya, menurut saya ini bisa lebih aku andelin untuk melakukan perubahan. Kalau ilmu yang aku dapat di kampus, paling hanya memberi aku gelar sarjana, ijazah, dan pada akhirnya untuk kerja. Entah di bank kah, entah kerja di mana kah, perusahaan apa, mungkin bisa. Fakultas Ekonomi UGM, orang susah juga masuk sana. Saya satu angkatan dengan Pak Anies Baswedan. Satu angkatan. Di fakultas yang sama, cuma beda jurusan, dia jurusan manajemen, saya jurusan studi pembangunan, economics. Ekonomi politik, ekonometri, segala macam, ekonomi makro. Kalau Pak Anies di manajemen. Satu angkatan saya dengan dia. Satu angkatan. Cuma dia rajin kuliah, saya rajin demo. Artinya saya ingin mengatakan gini teman-teman. Bagi saya, waktu saya terbatas, tenaga saya terbatas, pikiran saya terbatas. Saya juga tidak mau menghabiskan waktu saya terbatas ini hanya untuk menampung ilmu, semua ilmu nggak mungkin saya tampung. Ini udah numpuk di kepala nih. Ini harus aku tumpahkan. Dan kampus bagi saya terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Maka saya waktu itu keluar dari kampus, saya ke petani, organisasi petani, dampingi petani, demo, menuntut haknya atas tanah. Dan keyakinan pengalaman ini pasti akan berharga untuk saya dan berharga untuk rakyat juga yang menuntut haknya. Karena ujung-ujungnya saya waktu itu ngejar obsesi saya pertama dalam hidup, liberty, kebebasan. Indonesia harus bebas nih. Jadi harus bebas, kalau ada yang lawan kita lawan balik. Kalau mahasiswa aja yang lawan nggak akan bisa selesai, harus rakyat lawan. Makanya saya ngorganisir petani. Teman-teman yang lain saya ajak organisir buruh. Anak-anak UI baik organisir buruh, anak-anak UGM baik organisir petani, ke kota-kota lain, ke Bandung, ke mana-mana. Itu obsesi saya kebebasan. Nah sekarang kita udah bebas nih 98. Itu so what setelah bebasnya? Saya punya obsesi saya kedua, keadilan, kesetaraan, equality. Sehingga ketika saya diberi kesempatan untuk masuk DPR, ya saya akan kejar. Saya nggak memperjuangkan kebebasan. Saya perjuangkan keadilan, maka saya berjuang untuk undang-undang desa. Itu obsesi yang kedua. Undang-undang desa sudah belum menjawab semua persoalan keadilan, tapi setidaknya sebagian keadilan dalam soal distribusi anggaran untuk desa bisa didapat. 1 miliar 1 tahun setiap desa, 74.000 desa di Indonesia. Udah, setelah itu, saya sekarang ngejar obsesi yang ketiga, progres, kemajuan. Sudah bebas, sudah adil, saya maju dong. Karena kalau bebas dan adil saja, kalau nggak maju ya itu hanya bikin orang miskin bareng-bareng. Nggak mau kan? Bebas bareng-bareng, miskin bareng-bareng, tapi nggak maju percuma. Karena itu, saya punya harapan. Kebebasan dirawat tetap nih, bingo. Keadilannya tetap harus diperjuangkan nih, masih banyak soal keadilan ekonomi yang belum selesai ya. Tapi saya berharap teman-teman nih, kalau mau ke politik nih, kalau teman-teman mau ke politik nih, tetap agenda kebebasan dan keadilannya dijaga, yang belum sempurna diperbaiki. Tetapi saya usul agenda nomor satunya bukan kebebasan. Tetap dijaga, tapi dia hanya sub aja. Saya berharap agenda utama teman-teman nih
kemajuan. Ini berkait dengan pengalaman saya dengan teman-teman Korea. Dulu waktu saya demo, idola kami adalah dua negara, aktivis di dua negara, Filipina dan Korea Selatan. Tahun 86 aktivis Filipina berhasil menggulingkan diktator Marcos. Kemudian Korea Selatan tahun 88 berhasil menggulingkan diktator Chun Doo-hwan. Dan sekarang anak muda Korea masuk ke industri kreatif, masuk ke teknologi. Dan didukung pemerintahnya Dan juga. didukung pemerintah juga. Nah saya mikir, kenapa Indonesia tidak seperti Korea ya? Zaman kami ya harus berdemo, dorong kebebasan. Ya. Tapi sekarang politiknya adalah mendorong kemajuan. Ya. Teknologinya Korea juga Teknologinya iyalah Samsung segala macam, kan. Hyundai, Semiconductor, display. Ya. Shipbuilding. Kemarin minggu lalu saya ngelepas 150 pekerja migran ke Korea Selatan. Saya kasih pidato sama teman-teman. Anak-anak muda seusia teman-teman. 150 pekerja migran yang akan berangkat ke Korea Selatan. Mereka akan bekerja di sektor manufaktur, sektor shipbuilding, bikin kapal, sama sektor perikanan. Saya bilang, kalian memang akan bekerja di sana, tapi jangan cuma pulang bawa devisa. You belajar juga bagaimana cara membangun masalah industri. Brand gain. Jadi kalian curi ilmu bikin kapalnya, ilmu bikin mobilnya, ilmu bikin handphonenya kalian curi. Jadi kalau zaman saya dulu dari masyarakat otoriter bagaimana berjuang ke masyarakat demokratis, menurut saya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh anak muda Korea Selatan hari ini, dan saya sih berharap teman-teman bisa mengikutinya. Kalian berjuang dari masyarakat, mengubah masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris yang demokratis menjadi masyarakat industri, negara industri yang demokratis. Jadi bagi saya teman-teman muda yang mau terjun politik, entah mau jadi apapun nantinya, di kepalanya adalah gimana kalau aku jadi pejabat, aku jadi DPR, aku jadi DPRD, aku masuk partai politik, aku mempromosikan ide kemajuan dan membawa Indonesia jadi masyarakat industri. Menurut saya itu. Oke, jadi Mas Budiman sama Mas Alvin nih, kita kan tadi udah jelas banget bahwa karena kita tumbuh besar di zaman yang sistem politiknya beda, yang membuat kita itu termotivasi untuk menyuarakan ke sisi politiknya kita itu menjadi beda. Kayaknya mungkin nggak sih itu juga jadi membentuk karakter kita juga jadi beda-beda setiap generasi nih. Kalau misalnya ini bukan politik ya, mungkin dari sisi biologi deh. Misalnya generasi zaman yang zaman dia hidup itu Perang Dunia Kedua, ketika perang selesai kan akhirnya beranak pinak. Karena sebelumnya nggak susah beranak nih, karena zaman perang kan. Sekarang jadi beranak, jadi baby boomers gitu kan. Nah, terus abis itu ada yang gimana karakternya beda-beda gitu kan. Sekarang mungkin Mas Budiman tadi sempat bilang bahwa yang harusnya kita perjuangin itu adalah keadilan gitu. Sementara itu pas banget sama millennials dan Gen Z di mana kayaknya sih dari yang saya baca ya Mas ya di berbagai macam artikel dan literatur yang memang dicari sama millennials dan Gen Z itu adalah diterima sama orang. Diterima sebagai dirinya apa adanya, dan isu-isu ketidakadilan itu memang yang paling penting sekarang justru untuk millennials dan Gen Z. Mungkin boleh nggak Mas Alvin sama Mas Budiman mungkin ngegambarin gimana karakteristik setiap generasi. Mungkin kalau Mas Alvin sebagai anak muda ngelihat Gen X sama Baby Boomers tuh gimana? Mungkin nanti Mas Budiman bisa nge-review juga Gen X dan Boomers, tapi juga bisa mungkin ngomongin yang ke depan, millennials dan Gen Z, yes. Dalam berpolitik gimana sih? Oke, kita politik sempat belajar juga di soal bagaimana perbedaan generasi, kayak perilakunya, behaviornya. Yang kalau misalnya Baby Boomers kan setelah Perang Dunia berakhir, mereka lahir, dan emang kondisi sosial politik belum stabil, ekonomi juga belum stabil, akhirnya mereka lebih suka menahan diri. Terus kalau misalnya generasi selanjutnya generasi X itu ekonomi sudah membaik, terus internet mulai muncul tuh, mereka jadi disebut first adopter of internet ya. Mereka menggunakan internet untuk pekerjaan, untuk email dan segala macamnya. Terus baru muncul generasi milenial. Generasi milenial ini dia udah hidupnya penuh. Kamu ya? Iya, saya milenial. Saya juga milenial. Generasi milenial akhirnya menggunakan internet atau dunia maya itu alasan pribadi, alasan personal, kehidupan personalnya dia. Nah, apalagi generasi Z yang makin dalam ketika dia lahir pun internet sudah ada. Gitu.
Dan ini yang membedakan antar generasi itu. Ketika milenial dan Gen Z itu lahir dengan internet, mereka pun akhirnya hidupnya juga dengan internet. Iya. Iya. Gimana Mas Budiman? Ya kalau saya tadi bagi-bagi ya mungkin ya. Nih. Coba kalau teman-teman sambil lihat nih. Ini tadi Alvin cerita Y dan Z. Y itu milenial ya. Kalau saya sendiri kan X ya. X ini generasi saya ya. Itu cita-cita kita. Kebayangkan ya. Kecuali yang agak nyeleneh-nyeleneh kayak saya. Itu memang cara berpikirnya bahwa masa depannya dia itu ada di struktur. Dia ada di struktur. Bagi dia yang namanya sukses itu adalah naik tangga. Hierarki. Itu kan? Yang 45 sampai 59 X itu. Hierarki sosialnya gua sukses tuh kalau gua naik pangkat. Ini teman-teman yang punya orang tua yang nyuruh jadi PNS, PNS nyuruh jadi polisi, tentara, atau juga even di perusahaan kerja pun di perusahaan besar. Iya. Di kantor cabang, kemudian suatu saat di kantor pusat, di kantor pusat global di mana, gitu kan? Karena bagi generasi kami kebanyakan seperti strukturalis, kecuali yang nyeleneh seperti saya itu. Ya berpolitik artinya gua masuk Golkar lah waktu itu kan. Dari cabang nanti gua masuk DPRD, DPR RI, kemudian jadi apalah, jadi menteri mungkin ya zaman Orde Baru. Tapi baik politik, ekonomi, bisnis, pendidikan pun gitu. Mengembangkan bisnis, saya nongkrongnya dengan konglomerat mana, anaknya bos konglomerat mana, anaknya pejabat mana, sehingga aku bisa naik karir politik. Itu embedded tertanam di generasi kami itu adalah siapa elit yang aku kenal, bukan rakyat ya. Nanti beda dengan social network sekarang ya. Beda tuh. Nggak penting teman-teman tuh kenal sama elit, yang penting followers gua banyak, viewers gua banyak, subscribers gua banyak. Yang penting viral, gua bisa melewati kepalanya elit, ya kan? Iya kan? Kalau dari saya enggak, harus pegang kakinya elit dulu. Kemudian itu pegang tangannya, kemudian bawain mapnya, kira-kira itu memang ciri khas generasi X. Yang memang hierarki sosial strukturalis, harus struktur. Bertahap banget ya. Jalur karirnya profesional. Aku ahli teknik mesin, aku ahli akuntansi, aku ahli hukum, aku ahli kedokteran, kesehatan. Profesional, sehingga menjadi sarjana itu menjadi penting. Karena menunjukkan bingo sarjana komunikasi. Ya, profesionalisme dia komunikasi. Dia nggak kebayang yang lain-lain. Ini profesional. Profesionalisme diukur dengan ijazahnya terutama. Terutama diukur dengan ijazah dan gelarnya. Sertifikasi resmi gitu Sertifikasi resmi dari struktur formal. Politik, ekonomi, budaya, akademisi. Itu setting untuk kami. Inilah yang membuat saya gelisah. Untungnya kita ingin keluar dari kutukan itu. Artinya gini, yang saya sebut di sini adalah yang disetting oleh zaman. Tapi nggak bisa, enak aja zaman nyeting kita. Kita juga pengen dong. Nah, reformasi 98 sebenarnya adalah untuk menolak ini. Jadi ini pun bukan berarti harus bisa kita rubah. Nah, kita berjuang ingin reformasi agar kita nggak ingin cuma jadi pencipta figur. Kita ingin jadi figurnya, kita ingin jadi tokohnya, kita ingin jadi pemimpinnya juga, bukan cuma jadi stafnya pemimpin. Bukan cuma jadi stafnya CEO. Jadi 98 itu sebenarnya untuk supaya kita ini nilai politiknya nggak cuma jadi figure maker, tapi jadi figur itu sendiri. Nah, teman-teman kayak Bingo, Alvin, mungkin sebagian teman-teman yang Y atau milenial, beda lagi tuh. Hierarki sosial kuasi itu seni, meritokratik itu keahlian. Meskipun kamu nggak punya gelar sarjana, nggak punya ijazah, tapi kalau kamu punya keahlian sesuatu, itu akan buat kamu moncar. Meskipun nggak punya ijazah. Sementara kalau zaman kami ijazah penting. Makanya ketika saya menolak ijazah, dianggap aneh. Di generasi kami tuh terutama yang mungkin bilioner yang drop out college kayak Bill Gates, Mark Zuckerberg, kayak gitu-gitu yang jadi Sam Altman sekarang Sam Altman, OpenAI. Itu bagi mereka yang penting ahli. Terus sumber kemakmuran dari generasi milenial adalah konten. Dengan memanfaatkan digital. You bikin konten kreatif di YouTube, di TikTok,
TikTok, di mana pun. Itu jadi sumber kemakmuran. Dulu kalau mau jadi artis, Iya. harus daftar dulu, audisi dulu ya. casting Dulu manajemennya. ya di penyiar berita harus daftar dulu ke stasiun TV. Sekarang nggak gua buat YouTube channel sendiri, bikin konten sendiri. Jalur karirnya wirausaha, paruh waktu part time ya kadang-kadang itu, tapi juga ngerjain hal yang lain di struktur yang resmi, tapi kadang-kadang malah banyak dapat duitnya dari yang Sampingannya. sampingannya tadi. Iya. Nah peran globalnya apa generasi milenial? Globally connected, yang penting gue nyambung ke global. Yang ngetren di Amerika, ngetren di Eropa, ngetren di Asia, gue harus nyambung dan gue harus bikin juga. Kita tahu. Kita tahu, kita tahu. Dan generasi milenial itu pencinta isu. Adanya hashtag, adanya trending topik, segala macam itu kan pencinta isu. Iya. Viral. Iya. Viral. Jadi Iya. milenial itu pencipta isu. Isunya nggak ada di kekuasaan resmi, kalau kalian kompak, followersnya banyak, viralin, jadi isu tuh, apapun. Ya, ada ini soal jalan berlubang di Lampung ya. Iya. Terus 2019 ada ini hashtag reformasi di korupsi. Reformasi korupsi, ya itu pencipta isu. Iya. Ya, itu milenial. Nah kalau Z, adik-adik teman-teman, ini lebih keren lagi. Umur 15-24. Mereka sudah nggak percaya lagi yang hierarki vertikal. Collab bagi mereka, penting horizontal. Kalau kita kan tadi ya, dari cabang ke daerah ke pusat gitu ya, hierarkinya entah politik atau bisnis. Kalau yang milenial, Z, ya udah collab itu horizontal. Yang penting gue bisa collab dengan siapapun. Setara dong. Iya. Gue bisa collab dengan banyak orang, Iya. keren. Aku naik tuh, Iya. hierarki sosial tuh. Iya. Ya. Terus sumber kemakmurannya bikin konten. Tapi kalau Z ini mereka promoting new values, nilai-nilai baru. Progress ya. Ah? Progress. Progress, nilai-nilai nggak pernah kita dengar diajarin di sekolah, nggak pernah kita dengar jadi nasihatnya orang tua kita, nggak pernah kita dengar dinasihatkan oleh kakak kita, nggak pernah kita dengar dinasihatkan oleh ulama, pendeta atau apapun di tempat ibadah kita, nggak ada tuh. You bikin nilai baru aja. You bikin nilai baru, bahkan bisa jungkir balik nilainya loh. Saya ambil contoh. Generasi saya, kalau saya naksir cewek, ditolak. Malu dong. Iya. Pasti gue simpan, paling gue curhatin sama teman sendiri. Iya. Gue gila, kalau saya satu kelas gue tahu gue ditolak, malu dong gue. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kalau bisa sama teman sendiri aja. Teman akrab, gue ditolak, gue patah hati. Ya udah. Tapi gue nggak mau kelihatan sedih. Gue harus tetap cool, gitu kan? Generasi saya.